Kita kembali kepada akikah. Akikah ini disunnahkan di hari ke-7. Kalau nggak bisa hari ke-7, hari ke-14. 14 nggak bisa 21. 21 nggak bisa 28 per 7 hari. Sampai kapan? Sampai ibunya selesai nifas. Ibunya selesai nifas, maka kapanpun boleh. Ya, kapanpun boleh. Kemudian kalau sampai ini anak baligh. Begitu anak ini baligh, maka kesunahan itu kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang tua lagi. Andai kata dia meninggal, udah meninggal, sunnah bagi anak cucunya untuk mengakekahkannya. Kalau belum diakekahi. Beda sama kurban. Kalau kurban orang udah meninggal nggak boleh dikorbanin. Nah, kan banyak nih ya. Di sini korban buat emak saya, padahal udah meninggal, nggak boleh. Alal mu'tamad fil madhab al-imam asy-Syafi'i, tidak diperbolehkan kurban untuk orang yang telah meninggal. Harus untuk orang yang hidup. Habis disembelih, kita doa, ya Allah, terimalah kurban saya dan hadiahkan pahalanya untuk orang tua saya. Ini boleh. Tapi kan enggak, kebanyakan langsung atas nama orang tuanya. Adalah ya saya. Tidak dibenarkan dalam mazhab al-imam asy-Syafi'i, walaupun ada yang mengatakan boleh, tapi itu pendapat lemah. Akikah tetap diperbolehkan walaupun untuk yang telah meninggal dunia, karena ini tebusan. Karena ini tebusan, harus ditebus. Nah, makanya banyak yang nanya nih ya, saya belum akikah tapi saya mau korban, boleh nggak? Atau sebaliknya, saya pengen korban tapi belum akikah, boleh nggak? Kalau pelit ngaku aja. Nanyanya selalu bikin ustadznya apa? Terserah lu dah. Ya, kalau terserah saya bingung ustadz, mendingan nggak usah deh. Apa? Jadi kita jawab, kalau sekarang ada duit, ya akikah, jangan nungguin korban. Masih lama keburu kepake tuh duit. Apabila kita memiliki uangnya dekat lebaran haji, maka dahulukan kurban. Tapi ada pendapat yang meringankan. Pendapat yang meringankan. Apa tuh pendapat yang meringankan? Pendapat Al-Imamur Ramli. Ya, pendapat Imam Ramli, kalau misalnya nih ibu-ibu dapat duitnya susah, ya beli kambing atuh palingan setahun sekali bisanya. Atau cuman sekali seumur hidup. Itu juga karena dapat arisan. Atau karena apa? Habis caloin rumah orang dapat duit. Misalnya bisa beli kambing cuman satu. Saya belum akikah, belum juga kurban, dapat duitnya dekat lebaran haji. Maka beliin kambing satu, niatin dua niat. Niatin dua niat, niat kurban dan akikah. Itu boleh menurut Al-Imam Ramli, namun menurut Asy-Syaikh Ibn Hajar enggak dapat dua-duanya. Akikahnya enggak sah, kurbannya enggak sah. Tapi menurut Imam Ramli boleh. Makanya kita bilang, garis bawahi, kalau yang susah dapat duit pakai pendapat Imam Ramli. Tapi kalau yang gampang dapat duit pakai pendapat Ibn Hajar. Jangan apa? Jangan pelit dikedepanin. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekatnya sama neraka. Ya. Jadi orang pelit jangan apa? Jangan didalemin tuh tengkok. Ya, kalau orang Betawi bilang gitu ya. Orang pelit pasti tengkoknya dalam. Nah, jadi periksa tengkoknya dalam berarti pelit. Nah. Jadi keluarkan harta kita itu di jalan Allah. Dulu Nabi Muhammad pernah nyembelih 1 ekor kambing. Dipanggil Siti Aisyah, wahai Aisyah, bagiin nih kambing. Bagiin kambing ke tetangga-tetangga dan dahulukan teman-temannya Khadijatul Kubra. Ya, Nabi walaupun apa? Istrinya udah meninggal masih perhatian sama teman-teman. Dibagiin sama Siti Aisyah. Saking senengnya Siti Aisyah ngebagi itu, sisa kaki bagian bawah namanya kira. Ya, dari bawah apa? Bawah dengkul sampai atas mata kaki kambing. Tinggal itu doang.
Digantung sama Siti Aisyah gemeter. Kenapa gemeter? Tumben-tumbenan Nabi motong kambing, sisanya cuman kaki, tinggal betisnya doang. Kalau laki kita pulang ngomel gak tuh? Ngomel. Siti Aisyah pun sebagai manusiawi pasti Nabi marah. Gemeter Siti Aisyah. Masuk Nabi SAW, Siti Aisyah bukanya ketakutan. Kata Nabi SAW, ada apa wahai Aisyah? Ya Rasulullah, maaf. Kenapa? Semua daging saya bagikan dan habis, sisa yang itu doang ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Yang habis yang ini wahai Aisyah, yang kita bagikan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kebalikan kita ya. Kalau kita yang ada berarti ada, yang kita bagiin habis lah. Yang kita bagiin itu kekal abadi, sedangkan yang kita makan akan menjadi kotoran kita. Nah, maka dari itu perhatikanlah perkara-perkara dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang wajib, dan kerjakanlah hal-hal yang sunnah, dan berpegang teguhlah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang mengkafirkan orang lain, yang menyalahkan maulid, tahlil dan yang lain-lainnya. Sesungguhnya mereka anak TK yang belum belajar. Anak TK yang baru belajar akhirnya lain. Ya. Kita kan punya anak kecil ya, belajar di TK. Kita bilangin, enggak bu, kata ibu, kata guru tadi begini, teka. Ya, ntar kalau dia udah belajar tahu dirinya salah. Mudah-mudahan nggak ada teka, nggak ada ego di hatinya, sehingga dia kembali ke jalan yang benar insya Allah.